Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Pimen. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang requestan dari kalian lagi guys. Nah jadi sebenarnya ada juga beberapa yang komen, bang kok nggak buat video short gitu kan. Sebenarnya gue udah ada terkonsep tentang video short. Dan mungkin bisa dibilang kayak gue lagi coba-coba dulu, karena bisa dibilang gue di YouTube anime yang ini tuh emang bener-bener algoritmanya lagi naik turun guys. Jadi gue pengen coba cari cara buat naikin algoritmanya lagi. Dan sebenarnya beberapa faktor algoritma channel gue nggak rame tuh karena masa sekolah itu udah dimulai ya. Biasanya kalau misalkan emang algoritma gue tinggi itu pas lagi liburan sekolah, nah kayak gitu. Cuman karena mungkin di sini lagi pada masuk sekolah, jadi algoritmanya sedikit menurun guys. Nah jadi gue bakal ngebahas requestan dari salah satu viewer gue. Beliau merequest Isekai Shikaku. Jadi anime ini rilis di tahun 2024. Nah sebenarnya banyak banget guys anime-anime yang emang menurut gue pribadi itu asik, seru, dan alurnya itu unik, tapi jarang ke-expose sama media karena kalah dengan anime yang emang bisa dibilang rame gitulah di media-media sosial gitu. Nah salah satunya anime ini. Sebenarnya anime ini cukup seru karena dia itu mengandung genre yang bukan action ya, bukan action, cuman dia lebih mengandalkan ke fantasi, sihir gitu guys. Jadi kayak bisa dibilang kalau kalian tahu Mobile Legends itu di mid lane itu ada mage. Nah jadi kayak mage, dia tuh nggak secara action yang emang kayak EXP gitu, yang emang ribut-ribut. Jadi kalau misalkan kalian nemu genre ini adventure, komedi, dan fantasi, dia tuh fantasi ini kayak mage ya, kayak bisa dibilang sihirnya itu sihir jarak jauh gitu, kayak nggak secara langsung perang gitu ya. Walaupun ada tipis-tipis perangnya, cuman kayak lebih dominan itu mage gitu guys, bukan EXP atau hyper ya. Beda-beda. Jadi anime ini apakah bakal rilis atau enggak ke season kelanjutan? Sebenarnya di sini gue punya kesimpulan guys, yang dimana anime ini gue bisa simpulkan bahwa anime ini cuma buat promosi web manganya doang. Nah jadi web manga ini dia itu bisa dibilang kayak suatu source yang dimana web manga itu kayak webtoon lah gitu guys. Nah jadi beda sama manga biasa, itu kayak webtoon yang dimana digambar gitu kan, di lewat aplikasi, lewat apa namanya, kayak lewat beda ada gitu. Kayak misalkan art dari manga dan webtoon itu beda. Jadi intinya webtoon itu yang kayak gitu, web manga itu artinya webtoon ya. Jadi sebenarnya banyak banget anime dari web manga yang emang bisa dibilang cuman buat promosi. Nih salah satunya gue contohin adalah The Good of High School. Nah The Good of High School ini kan dari webtoon ya, tapi dia di sini tulisnya web manga nih, dan ini cuman buat promosi. Ini salah satu anime yang rame yang emang nggak dapet season kelanjutan ya guys ya, padahal animasinya keren parah. Nah Isekai Shikaku kemungkinan besar bakal kayak gitu juga guys. Ini menurut opini ya, karena bisa dibilang belum ada source yang membahas, maksudnya kayak belum ada orang yang membahas secara pasti gitu. Jadi kalau kalian nemu informasi tentang Isekai Shikaku season kedua yang emang ngebahas tentang resmi dirilis, itu fake ya untuk saat ini, dan ini belum ada konfirmasi season kelanjutannya, dan kemungkinan besar ini cuma buat promosi web manganya doang. Nah kenapa gue bisa simpulkan kayak gitu? Di sini ada beberapa faktor. Yang paling utama dari studionya guys. Studionya ini dia cuman ngerilis anime-anime yang bisa dibilang nggak dapet season kelanjutan dan cuman buat promosi. Salah satunya Isekai Oji-san yang rilis pada tahun 2022 yang berasal dari web manga juga. Ini cuman buat promosi doang guys, biar web manganya rame gitu ya. Dia diproduksi 13 episode nih. Jadi kalian yang mau nonton silahkan nih, kayaknya seru deh. Gue belum nonton nih Isekai Oji-san. Nah Isekai Shikaku ini ya cuman buat promosi web manganya doang, dan ya nggak ada hal yang menarik lain gitu sebenarnya. Dan web manganya juga cukup rame, 10.000 dia membernya dengan rating 7.5. Jadi lumayan lah ya kalau udah ratingnya di atas 7 mah ya. Not bad itu, not bad. Nah di sini juga ada Ganbare Douki-chan. Dia ini anime yang dirilis dapat kelanjutan guys, dapat kelanjutan, dan dia source web manga juga. Cuman kelanjutannya dia spesial ya, sequelnya spesial, dan ya nggak ada hal spesial yang lain gitu ya. Jadi ya seperti itulah, ini cuman kayak buat promosi web-web manga doang guys, not spesial ya. Jadi kayak ini studio yang baru dibentuk 2020 karena ya bisa dibilang cuman buat promosi doang, seperti itu. So video kali ini cukup sekian, gue harap 4 menit bisa berguna penjelasan untuk kalian, dan thanks for watching. Semoga bisa berguna infonya. See you later, bye bye, thank you.